Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaan dia terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Cancer. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan ataupun sedang mendekati seseorang, ataupun memang untuk kamu yang ingin mengetahui kira-kira bagaimana perasaan dia terhadap kamu. Oke, kita akan langsung shuffle kartunya. Dan aku juga tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya mudah-mudahan aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang dengan kualitas yang lebih baik ya. Yang tentunya tetap bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke. Ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Kita ada Queen of Swords, Nine of Cups, Three of Pentacles, Five of Cups, dan Four of Cups. Oke, untuk teman-teman Cancer, kita lihat dulu ya kelima kartu yang di sini. Queen of Swords, Nine of Cups, dan Three of Pentacles. Oke, dia melihat kamu itu adalah orang yang tegas tetapi lembut ya di sini. Ada Queen of Swords ya. Di sini artinya kamu tidak ragu dalam mengambil tindakan. Kamu tidak ragu juga untuk menentukan sikap apabila memang keadaan itu memaksa kamu ya untuk menjadi tegas. Nah, tetapi di satu sisi juga kamu selalu bisa nih mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan tanpa menyakiti hati orang lain ya, tanpa merugikan orang lain di sini ya. Nine of Cups dan Queen of Swords digabung di sini ya. Dia sangat mengagumi hal itu dari kamu ya. Selama ini dia menganggap bahwa kadangkala ketika dia harus membuat keputusan-keputusan yang sulit, dia harus membuat keputusan-keputusan yang mungkin akan berpengaruh pada banyak orang, seringkali dia menemui keadaan di mana dia pada akhirnya harus mengecewakan banyak orang, begitu ya. Nah, tetapi tidak dengan kamu. Oke, dia melihat bahwa ternyata ada loh caranya untuk mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan dengan tetap memperhatikan perasaan orang lain ya. Oke, artinya kamu tetap bisa kita tetap bisa nih mendapatkan hasil yang baik, kita tetap bisa mendapatkan manfaat yang baik, kita bisa tetap mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, tanpa harus menyakiti perasaan orang lain seperti itu. Nah, dia sangat mengagumi hal itu dari kamu. Di sini ada Three of Pentacles ya. Dia juga mengagumi cara kamu bisa berkolaborasi ya, menjaga keharmonisan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya, dengan teman-teman kamu, dengan sahabat kamu, dengan rekan kerja kamu. Mungkin selama ini dia berpikir bahwa kalau aku lihat mungkin kemungkinan besar orang yang kamu fokuskan ini pendiriannya cukup keras ya, entah pendiriannya cukup keras ataupun sifatnya cukup keras, mungkin cara bersikapnya juga agak keras, sehingga seringkali tanpa dia sadari dia bisa menyinggung perasaan banyak orang. Nah, ketika dia menemukan kamu, ternyata dia belajar banyak. Ternyata untuk menasehati seseorang, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, tegas itu tentunya diperlukan ya dalam mengambil tindakan, tetapi dengan cara yang benar sebenarnya kita bisa menghindari loh konflik-konflik ataupun drama-drama yang pada akhirnya menyakiti perasaan orang lain dan tetap menjaga keharmonisan satu dengan yang lainnya. Di sini aku lihat dia belajar banyak sih dari cara kamu bersikap ya menghadapi persoalan
menghadapi persoalan, menghadapi tindakan, menghadapi rintangan yang ada dalam hidup. Yaitu dia belajar nih bagaimana caranya menghadapi tantangan yang ada dalam hidup, bagaimana caranya mengambil keputusan dengan tegas tetapi tetap lembut ya. Artinya tetap mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus merugikan ataupun menyakiti perasaan orang lain. Itu yang sangat dia kagumi sih kalau aku lihat dari kamu. Dan terus terang, jika ini memang resonate dengan sikap kamu, itu juga menurut aku itu adalah salah satu sisi positif ya yang bisa kamu banggakan lo Cancer. Oke, karena jarang ya orang yang bisa, istilahnya kamu bisa menyeimbangkan lah antara bagaimana kamu harus memakai logika kamu dalam mengambil keputusan, tetapi juga tetap menggunakan hati kamu ya, sehingga kamu tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke? Dan hal yang aku kagumi juga nih dari kamu para Cancer, ternyata itu juga ditemui oleh dirinya, oleh dia ya, pada diri kamu, dan itu membuat dia sangat nyaman nih bersama kamu. Di sini ada Five of Cups sama Four of Cups. Di sini kalau aku lihat dia pelan-pelan ya, secara perlahan-lahan dia mulai membuka diri nih sama kamu. Oke. Di sini kalau aku lihat cukup banyak trauma di masa lalu ya sebenarnya yang sudah dia alami ya dulu ya. Di sini ada Five of Cups ya, dia mungkin ada kadang kalanya dia sudah mulai menyerah ya, sudah mulai apatis lah ya, bisa dibilang apatis. Dia nggak terlalu percaya tuh yang namanya cinta. Dia juga udah mulai nggak percaya tuh ada yang namanya orang bisa mencintai tanpa embel-embel yang lain gitu ya. Nah, tapi pada akhirnya ketika dia menemukan kamu, dia bersama kamu, dia mulai merasakan cinta itu kembali ya. Istilahnya dia sudah mulai menemukan kembali kehangatan, rasa-rasa hangat lah ya, rasa-rasa hangatnya ketika kita memang sayang terhadap seseorang, kita memiliki perasaan terhadap seseorang. Dia mulai merasakan hal tersebut. Oke? Karena selama ini mungkin dia secara nggak sadar ya, karena banyak trauma ya di masa lalu ya. Dia pernah disakiti mungkin. Dia juga mungkin dia pernah ditinggalkan. Mungkin dia juga pernah dikhianati. Oke, makanya dia nggak gampang nih membuka diri. Dia nggak gampang mempercayai orang. Dia ingin ketemu orang yang bisa dia percayai, tetapi dia sendiri secara nggak sadar menutup diri. Nah, ketika bertemu dengan kamu, tanpa sadar dia akhirnya perlahan-lahan menemukan rasa itu kembali ya. Dia akhirnya berusaha tanpa sadar sih. Di sini kalau aku lihat ya, mungkin pada awalnya ya ketika bertemu dengan kamu, dia udah langsung membentengi diri dia sendiri sih sebenarnya. Kalau memang dia memang sih mengagumi kamu, tetapi dia akan membatasi dirinya sendiri untuk tidak sampai memiliki perasaan emosional dengan kamu. Dia sudah bilang nih sama diri dia sendiri ya, Four of Cups. Karena Four of Cups itu seperti apa ya, emotional disconnected ya. Dia sudah istilahnya apa ya, dia udah punya pemikiran, waduh jangan sampai deh, gue memang kagum sama lu, tapi gue akan mengontrol diri gue, jangan sampai gue bisa tertarik secara emosional dengan lo gitu. Dia udah punya pikiran seperti itu sebenarnya lo ya, tapi tetap aja mau dia gimana pun menahannya, pada akhirnya tetap aja dia tanpa sadar akhirnya dia perlahan-lahan membuka diri. Istilahnya kelembutan kamu ya, kelembutan kamu, tetapi juga ketegasan kamu itu benar-benar sudah menghancurkan semua benteng pertahanan dia, dan itu yang membuat dia itu benar-benar pada akhirnya dia mulai merasa takut kehilangan kamu di sini malah. Kalau aku lihat ya, artinya kalau secara keseluruhan, kalau ditanya bagaimana perasaan dia terhadap kamu, perasaan itu sudah mulai timbul dan sudah mulai cukup dalam loh kalau di sini kalau aku lihat ya. Oke, tentunya ini terlepas dari apakah dia sudah mengungkapkannya kepada kamu atau tidak. Tapi kurang lebih dari kelima kartu yang di sini sudah jelas sekali dia sangat mengagumi kelembutan kamu, dan juga dia memiliki perasaan yang mulai mendalam kepada kamu. Oke, jadi tentunya kamu harus berbangga loh pada diri kamu ya Cancer, karena dengan sifat-sifat kelembutan kamu berhasil menyadarkan dia untuk mencari cinta, untuk merasakan kembali kehangatan ketika memiliki perasaan terhadap orang lain seperti itu. Oke. Kita akan coba lihat kelima kartu berikutnya ya, untuk melihat apakah ada hal-hal lain yang dia rasakan di sini. Oke, ada Two of Cups. Two of Cups,
Two of Wands dan Four of Pentacles. Four of Wands, Ace of Swords. Oke. Bottom of the deck kita ada Temperance. Temperance di sini. Iya. Oke, untuk teman-teman Cancer kita lihat dulu ya kelima kartu yang di bawah. Wow, ada Two of Cups di sini ya. Tidak diragukan lagi ya, dia melihat ada sosok soulmate yang selama ini dia cari-cari nih dalam hidup dia, di diri kamu gitu ya. Dia merasakan dia bisa pelan-pelan membuka diri terhadap dengan kamu, yang mana sebenarnya itu adalah hal yang sangat-sangat sulit selama ini dia lakukan ya. Kalau aku lihat dia ini tipe orang yang sangat tertutup sih sebenarnya ya. Terlepas dari luarnya terlihat seperti apa ya orang yang kamu fokuskan ini ya, bisa aja nih orang yang kamu fokuskan ini terlihat dari luar tuh mungkin memiliki banyak teman, mungkin orangnya supel ya, bisa bergaul ke sana sini, tetapi sebenarnya dalam hati itu dia sangat-sangat sulit percaya sama orang ya. Bukan berarti dia berpura-pura juga, bukan. Tapi sebenarnya dia sebenarnya mencari orang yang benar-benar dia bisa percayai ya. Dia takut menjadi vulnerable lah ya istilahnya ya. Dia takut dijudge orang macam-macam. Dia juga tidak ingin orang menjudge dia hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena dia takut ketika orang tahu nih mengenai kelebihan ataupun terutama kekurangan dia, orang pada akhirnya akan meninggalkan dia, sehingga dia nggak mau tersakiti seperti itu lagi. Makanya itulah dia menjadi menutup diri, walaupun mungkin di luarnya sekali lagi dia kelihatan baik-baik aja, tapi sebenarnya dia itu sangat nggak gampang dia menyerahkan hatinya ataupun menjadi vulnerable. Nah, karena dia merasa dia bisa menjadi seperti itu ya, dia bisa mempercayai kamu, dia bisa menjadi diri dia seutuhnya dengan kamu. Dia mulai merasa, wah jangan-jangan kamu ini sebenarnya soulmate yang selama ini dia cari loh, gitu ya, Two of Cups. Wah ini keren banget sih sebenarnya Cancer ya. Oke. Di satu sisi sebenarnya dia masih menunggu juga ya mengenai kejelasan hubungan ini ya. Di sini ada Two of Wands, Four of Pentacles dan Four of Wands. Bukan lebih kepada faktor eksternal ya kalau aku lihat di sini ya. Di sini dia masih memastikan bahwa kalian berdua itu memiliki visi yang sama terlebih dahulu ya. Oke. Dia ingin memastikan bahwa hubungan ini benar-benar bisa berlanjut ya ke jenjang yang sama-sama kalian harapkan. Artinya dia tidak ingin kegeeran juga nih. Dia nggak ingin nih kalau misalkan dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ternyata kamu menganggap dia cuma sebatas teman baik aja gitu. Dia tidak ingin nih kalau misalkan dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu, ternyata kamu tidak memiliki perasaan yang sama seperti itu. Karena itulah dia masih melihat keadaan sih, menunggu waktu yang tepat sebenarnya di sini ya, Two of Wands gitu. Dia masih menunggu keadaan, dia masih memanfaatkan semua waktu yang ada itu untuk benar-benar mengenal kamu ya, memastikan bahwa perasaan yang dia punya ini adalah valid dan juga kamu memiliki perasaan yang sama kepada dia. Oke, karena itulah itu salah satu penyebabnya kenapa dia masih menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Oke, karena dia juga ingin memastikan bahwa kamu itu juga sudah mantap dengan perasaan kamu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di satu sisi juga faktor eksternal lain yang cukup berpengaruh ini adalah Four of Pentacles dan Four of Wands ya. Dia ingin memastikan juga sudah ada kemantapan finansial di sini. Oke, tentunya terlepas dari apakah kamu cowok ataupun cewek, dia tahu bahwa dalam suatu hubungan yang sehat ya, cinta aja itu nggak cukup ya, rasa sayang itu nggak cukup, pasti akan diperlukan unsur materi ya di situ ya. Artinya memang harus ada kemantapan finansial dulu di kamu, di dia, dan lebih baik lagi adalah di pihak kalian berdua seperti itu. Nah, melihat keadaan kamu sekarang, ataupun keadaan dia sekarang, ataupun keadaan kalian berdua sekarang, dia merasa masih belum ada kemantapan finansial di sini ya. Karena itulah dia juga masih berusaha untuk segera mencapai tahap kemapanan tersebut. Oke, kalau aku lihat di sini mungkin
kalian berdua sama-sama sedang berfokus ya pada kehidupan karir kalian ataupun keuangan kalian. Kalian juga sebenarnya sama-sama ingin meraih kemantapan finansial sih, karena kalau aku lihat kalian sama-sama real ya dalam suatu hubungan. Kalian tahu bahwa bahwa untuk hubungan yang sehat tentunya unsur materi itu tidak menjadi yang utama, tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau materi itu tetap diperlukan untuk hubungan yang sehat. Oke, karena itulah dia juga masih menunggu sampai kalian berdua ada kemantapan secara finansial. Oke, tapi tentunya kamu nggak perlu ragu sama sekali, karena ketika semua ini sudah teraih ya, sudah tercapai gitu ya, sudah mantap gitulah ya. Di sini ada Ace of Swords, tanpa diragukan lagi dia akan langsung mengambil aksi. Oke, dia akan langsung mengambil tindakan yang nyata. Ace of Swords. Oke, yang berarti dia akan mengungkapkan perasaannya kepada kamu ketika memang perasaan dia sudah mantap dan kemapanan finansial dia juga sudah mantap di sini. Dia akan segera mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Oke. Nah, pada saat itu ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu, dia juga sudah bersiap untuk istilahnya untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu seperti itu. Oke, apakah pada akhirnya kamu menerima dia dan kalian bisa berlanjut ke jenjang hubungan yang lebih tinggi, ataukah ternyata kamu tidak memiliki perasaan yang sama dan kalian hanya bisa berakhir sebatas teman? Dia sudah mempersiapkan mentalnya pada saat itu. Oke. Jadi sini kalau aku lihat, tetaplah fokus pada apa yang sedang kalian raih sekarang, pada karya ataupun keuangan kalian, tapi juga jangan lupa untuk tetap saling mengenal satu sama lain agar kalian tetap memiliki fondasi yang kuat nantinya. Oke, apabila memang kamu memiliki perasaan yang sama tentunya. Oke. Di sini kita lihat bottom of the deck-nya ada The Temperance ya. Di sini mungkin bisa aku kaitkan dengan saran yang bisa diberikan oleh semesta nih terhadap kelanjutan hubungan kalian di masa mendatang. Di sini ada Temperance yang artinya adalah keseimbangan. Di sini kalau aku lihat pastikan karena kalau aku lihat di sini memang masih membutuhkan waktu ya untuk hubungan ini berproses lah istilahnya. Masih membutuhkan waktu agar hubungan ini tetap berproses. Kalau aku lihat ini sebenarnya hubungan yang masih agak sedikit kurang seimbang di satu sisi. Oke, mungkin kalau aku lihat di sini lebih kepada kamu ya. Kalau aku lihat di sini karena cenderung kalian masih cukup baru ya mengenal satu sama lain ya. Entah mungkin kalian masih baru saja bertemu beberapa hari yang lalu ataupun beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya masih banyak hal yang belum kamu ketahui mengenai dirinya dan begitu juga dia. Masih banyak hal mengenai kamu yang belum dia ketahui. Oke, karena itu kalau aku lihat di sini tidak perlu terburu-buru. Usahakan untuk lebih saling mengenal satu sama lain ya, memanfaatkan waktu yang ada sekarang, karena juga kalau aku lihat kalian juga masih sama-sama memfokuskan diri untuk karir dan keuangan masing-masing. Manfaatkan waktu yang ada untuk saling mengenal, terutama nih ya kalau aku lihat mengenai kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Kekurangan sih menjadi salah satu kunci yang paling penting ya di sini. Karena temperance itu adalah seimbang, ada kelebihannya, ada plus dan minusnya itu harus seimbang. Oke, ketika kamu sudah tahu kelebihan dirinya apa, kekurangan dirinya apa, dan bagaimana kalian bisa saling melengkapi satu sama lain nih mengenai kelebihan dan kekurangan kalian satu sama lain juga. Nah, disitulah baru kamu bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas mengenai keputusan yang harus kamu ambil nantinya. Apakah nantinya kamu akan menerima dia ketika dia sudah siap mengungkapkan perasaan dia kepada kamu? Ataukah memang pada akhirnya kalian harus berakhir hanya sebatas teman baik saja yang tentunya tetap bisa saling belajar untuk mengembangkan diri masing-masing? Oke, tentunya sekali lagi keputusan ada di tangan kamu. Dan tentunya terlepas dari seberapa resonate readingan kita pada kali ini, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan bahan-bahan pertimbangan yang bisa kamu jadikan sebagai patokan untuk membuat keputusan yang paling baik untuk kelangsungan hubungan kamu di masa depan. Tentunya keputusan apapun yang kamu ambil, aku tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu para Cancer. Jadi sekali lagi, good luck untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.